Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Novel Afandi. Saya dari Universitas Satya Negara Indonesia. Saya mahasiswa jurusan Sistem Informasi dengan NIM 011705503 Kali ini dengan matkul pengembangan sistem informasi. Langsung aja. Jadi, perencanaan sistem merupakan salah satu tahapan atau fase pengembangan sistem yang pertama. Dalam tahap ini menentukan suatu rangkaian atau kerangka kerja yang menyeluruh. Bagian ini melibatkan para manajer atau para senior yang profesional guna menemukan strategi untuk mendukung rencana yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Perencanaan sistem itu sendiri terdiri dari dua ya, yaitu perencanaan jangka pendek, yaitu jangka waktu dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Perencanaan jangka panjang yaitu jangka waktu maksimal 5 tahun. Dalam melakukan perencanaan sistem harus memperhatikan faktor kelayakan dari rencana yang sejak awal ingin dibangun dengan tujuan keberhasilan. Dari sistem yang akan dikembangkan, berikut adalah faktor-faktornya. Faktor-faktor yang pertama adalah faktor kelayakan teknik, ada kelayakan ekonomi, kelayakan hukum, kelayakan operasional, dan terakhir kelayakan jadwal. Untuk menguji kelayakannya ada juga dinamakan analisis kelayakan, yaitu yang tujuannya yang pertama menentukan kemungkinan keberhasilan solusi yang diusulkan. Kedua ada berguna untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan benar-benar dapat dicapai dengan sumber daya dan dengan memperhatikan kendala yang terdapat pada perusahaan serta dampak terhadap lingkungan sekeliling. Langkah-langkah analisis sistem yaitu masalah dengan mencari tahu kelemahan dan kekurangan sistem, memahami sistem yang sedang berjalan atau yang sudah ada dengan menentukan jadwal pengamatan, penentuan tugas dalam pengumpulan hasil, melakukan analisis kelemahan sistem, standar kerja dan dokumentasi. Laporan analisis yaitu melaporkan ke manajemen lalu meminta saran dan masukan, kemudian meminta persetujuan alasan perlunya perencanaan, yaitu pertama protective benefits yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan. Kedua, positive benefits yaitu meningkatnya sukses pencapaian target organisasi. Pembuat laporan hasil analisis yaitu meluruskan kesalahpahaman mengenai apa yang telah ditemukan dan dianalisis sistem tetapi tidak sesuai menurut manajemen atau perusahaan. Nah, di studi kasus tentang matkul pengembangan sistem informasi, studi kasus saya di kantor PT Star Amira Sinergi ya. Secara umum sistem yang berjalan sebenarnya sudah cukup baik, namun untuk sistem TBG Mobile perlu ada pembaruan atau penambahan fitur karena dalam TBG Mobile hanya ada dua menu, yaitu checklist dan log, yang mana checklist berisi jadwal maintenance yang belum dan harus dikerjakan, dan menu log berisi jadwal yang sudah dikerjakan. Nah, dan di checklist pun tidak terlihat secara spesifik, hanya terlihat tanggal saja dan harus dibuka satu persatu agar dapat membuka jadwal yang benar. Seharusnya
Seharusnya sistem dibuat sudah terlihat list jadwal maintenance dengan ID tower, nama tower, dan tanggal, sehingga tim lapangan lebih mudah dalam menginput maintenance. Oke, cukup menurut saya tentang tugas pengembangan sistem informasi. Terima kasih.